Hai semua, di video kali ini saya akan membuat ulang menyusun portfolio saham berdasarkan single index model. Nah, karena video ini cukup panjang, maka saya akan bagi jadi dua bagian. Bagian yang pertama, kita akan menghitung komponen-komponen yang diperlukan untuk menghitung single index model, mulai dari beta, expected return, excess return, dan ERB. Nah, untuk langkah-langkahnya, silakan masuk ke file Excel saya sebagai berikut. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Ini ada LQ45 dan 44 saham. Kenapa 44? Karena Bukalapak pada periode evaluasi ini belum berumur 1 tahun, jadi saya hanya pilih 44. Nah, untuk langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut untuk komponennya ya. Saya agak perbesar. Nah, LQ45 ini adalah market, jadi saya kasih dia warna berbeda sendiri. Kita hitung juga nggak apa-apa. Ya. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa ini adalah market. Jadi untuk menghitung komponennya, saya sudah taruh di bawah seperti ini. Nah, pertama kita hitung return. Return adalah ya periode bulan Januari dikurangi Desember bagi Desember. Atau kalau saya pakai ini juga bisa ya, Januari bagi Desember bin 1. Atau kalau Bapak Ibu mau pakai Januari kurang Februari dalam kurung, hasilnya dibagi dengan yang Desember juga nggak apa-apa, sama aja. Nah, keluarlah seperti ini. Mau persen, mau koma, nggak ada masalah. Kita tinggal copy. Nah, copy ke samping. Oke. Kemudian copy ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data return bulanannya. Nah, kemudian expected risk free. Ya, jadi ini perkiraan saja sih. BI rate pada 2021 itu 3,5%. Jadi kita bisa pakai di sini 3,5%. Nah, karena dia 3,5% per tahun, berarti per bulannya, ya, per bulan itu adalah sama dengan 3,5% dibagi 12. Ya, ingat ya, risk free itu sudah dalam bentuk persen per tahun. Jadi kalau data kita bulanan, kita bagi 12, data kita harian, kita bagi asumsi jumlah hari kerja dalam satu hari. Bebas, boleh 200, 260, 250, tergantung asumsi yang digunakan. Nah, kemudian kita perlu menghitung yang namanya excess return. Excess return itu adalah selisih antara return daripada produk yang mau kita hitung dengan risk free. Ya. Jadi gampangnya adalah ini, ya, return pada bulan Januari dikurangi risk free F4. Ya. Jadi yang di F4 kan itu risk free-nya. Kalau saya copy ke samping, seperti ini. Nah, kalau di MacBook, F4 itu komen T. Ya, Anda tahan komen, terus pencet T. Copy ke samping, kemudian copy ke bawah. Nah, sudah dapat excess return-nya. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung komponen-komponennya. Jadi yang A, B, C, D, W ini akan kita hitung di video kedua. Kita sekarang sementara lengkapi dulu yang ada di sini. Nah, expected return dengan pendekatan average adalah sama dengan average daripada return bulanan. Oke. Tarik ke samping. Nah, beta, ya, beta secara statistik bisa dihitung menggunakan fungsi slope. Sama dengan slope Y dan X. Y-nya siapa, X-nya siapa. Ya. Y-nya adalah masing-masing efek yang mau kita hitung. Pakai yang ini, return ini ya. Kemudian X-nya adalah market, dalam hal ini LQ45. Nah, oke. Nah,
karena kita menghitung untuk banyak, kita komen T. Untuk kurung. 1,09. Jadi X-nya adalah sahamnya, S hardware-nya. Kemudian Y-nya adalah market-nya LQ45. Kalau Anda pakai IHSG, IHSG. Bebas, Bapak Ibu. Nah, rumus slope Anda akan benar kalau kamu copy ke samping. Angkanya 1. Tapi kalau Anda copy paste LQ45, bukan 1, berarti ada yang salah. Anda mungkin lupa F4. Nah, saya tarik ke samping. Oke, dapat. Nah, excess return to beta. Ya. Di sini rumusnya seperti ini. Expected return kurang risk free dibagi beta. Jadi ini seperti Treynor ratio sebenarnya. Ya, karena ini sama persis dengan rumusnya Treynor ratio. Jadi kita menghitung Treynornya. Treynornya adalah sama dengan dalam kurung return daripada efek yang kita ini dikurang dengan risk free. Oke, kurang dengan risk free dibagi dengan beta. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung di bawah kita butuh menghitung 4 komponen ini lagi. Standar deviasi, variance, standar deviasi excess return, dan varian excess return. Standar deviasi sama dengan STD, EV. EV boleh, EVA juga boleh, sama aja ya. Nah, standar deviasi berarti dia pakai yang di atas. Variance itu adalah standar deviasi kuadrat. Standar deviasi excess return berarti standar deviasi yang dihitung dari excess return. Beda ya, kalau di atas itu return, di bawah itu excess return. Nah, variance excess return adalah ini dikuadratkan. Nah, kalau sudah, tarik ke samping. Nah, dengan demikian, bagian pertama dari menghitung portofolio optimal berdasarkan single index model sudah lengkap. Di video kedua, kita akan menghitung A, B, C, Z, dan W, serta evaluasinya di 2022. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Silakan klik video yang bagian 2. Terima kasih.